saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih tim Praise Worship kita di Dunamis. Ya, kita bersyukur kita sudah diizinkan oleh Tuhan melalui bulan Oktober. Saya kira bulan yang penuh berkat mujizat. Pada hari Rabu di ibadah PA saya menantang setiap jemaat Tuhan yang hadir. Puji Tuhan cukup banyak kemarin. Apa yang dirasakan, berkat-berkat yang dirasakan di bulan Oktober ini bahasa klise. Banyak Pak, saking banyaknya susah ngomong. Ya, banyak, tapi tentu ada berkat yang luar biasa yang perlu kita bagikan dari waktu ke waktu. Dan kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita memasuki bulan November hari ini. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong memberkati kita, dan mungkin ada kesulitan, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan di sepanjang minggu ini, tetapi puji Tuhan kita hari ini boleh ada, dan kita memasuki bulan November. Bulan November itu bulan pahlawan, karena minggu depan tanggal berapa sih hari pahlawan? 10. Tanggal berapa Jul? 10 November? Benar? Kayaknya ragu-ragu. Ya, hari pahlawan itu selamat datang Bang Forman. Hari pahlawan ya, ada yang mbahnya, kakeknya pahlawan? Hah? Nggak ada? Atau pahlawan tapi kesiangan? Ya saudara, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu seringkali adalah orang-orang yang kehidupannya kemudian luar biasa, banyak berkorban, sampai kadang-kadang tidak memperhatikan hidupnya, tetapi apapun yang dia punya kemudian dikorbankan untuk sebuah kebenaran, Hanya di KKB Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga yang namanya pahlawan. Ini nggak ikut kerja, nggak ikut cawe-cawe, tapi kalau sudah rame kemudian dia memproklamirkan diri, saya bekerja, saya berkarya, saya pahlawan. Ini yang kemudian disebut dengan pahlawan kesiangan. Ya, nah pada pagi hari ini mari kita mendasari dulu kebenaran pada minggu ini dari satu daftar pahlawan yang namanya pahlawan iman. Karena kalau yang disebut pahlawan, mungkin bagi saudara ketika minggu kemarin, hari Rabu kemarin, kemudian saya melanjutkan PA dan bertanya, menurut saudara seorang pahlawan itu seperti apa? Dan ada banyak definisi. Seorang pahlawan adalah seorang yang dia berkorban, dia taat, dia setia, dia berjuang dan sebagainya. Dan ada banyak definisi. Dan bagi saudara ada pahlawan. Bagi hidup saudara masing-masing ada pahlawan hidup. Bukan saja pahlawan perjuangan, tetapi kehidupan kita ada seorang pahlawan. Bagi saya tidak kenal orang itu. Saya tidak tahu orang itu, tetapi dia pahlawan bagi saya. Ketika saya lahir, jelas saya belum ngerti apa-apa, tapi ada seorang yang menolong saya, membantu ibu saya mungkin. Karena diceritakan, dikisahkan saya lahir belum sampai rumah. Ibu saya dari pasar naik andong, naik kereta kuda, kira-kira 1 kilo, mungkin 1,5 kilo, mungkin sebelum sampai rumah saya sudah keluar dari perut ibu. Bagi saya kalau saya merayakan hari ulang tahun, saya selalu bersyukur dan berterima kasih untuk ibu saya karena kisahnya, karena belum sampai rumah saya selalu udah habis pikir, gimana ya ibu kemudian berjalan dengan baik, dengan berbahagia. Saya tidak membayangkan. Waktu kecil ingat saya jalan masuk ke kampung saya itu belum sehalus sekarang.
Ketika saya bertumbuh agak gede itu baru mulai ditata apa namanya, mulai ditata batu-batu dan sebagainya. Mungkin tanahnya waktu itu belum diaspal seperti sekarang, licin. Tapi ibu saya kemudian ceritanya dia berjalan, tali pusar saya belum putus, dia berjalan. Ketika saya dilayani, lalu kemudian sampai kepada waktu itu mencari apakah ada trauma dan sebagainya gitu ya, ada pengalaman-pengalaman yang tidak enak dengan kisah itu. Lalu saya mulai bertanya, Pak kusirnya di mana? Apakah dia menolong ibu? Saya nggak bertanya kudanya di mana, nggak diurus. Tapi yang jelas katanya tidak lama, memang Pak kusir itu menurut ibu saya dia sempat nolong ya. Saya sampai di rumah dan selamat sampai hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ada pahlawan yang kemudian bukan saja ibu saya. Ibu saya yang kemudian hari Rabu kemarin juga saya ketika bercerita mengenai apa berkat pada bulan Oktober, saya sangat bersyukur di awal-awal bulan biasanya kalau ada berkat begitu, lalu saya bagi berkat kepada ibu saya. Dan sesudah saya bagi berkat biasanya saya menelpon ibu saya. Dan ketika pagi itu di kantor pos sana itu saya karena masih wesel, saya telepon, biasanya kasih tahu nomor NTP-nya, nomor PIN-nya berapa. Biasanya saya SMS dan dia tidak bisa baca, saya hanya tunjukkan ke tukang pos karena usianya sudah 80 lebih. Tapi ketika saya telepon dia berkata, "Ibu gimana? Sehat? Ibu lagi apa?" "Lagi kunjungan pelayanan di Ambarawa bersama tim visitasi gerejanya, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Jemaat Reformasi Salatiga di Ambarawa." Dan saya bilang, wah, usia 84 mungkin, dia masih aktif. Kemudian pagi ada wawasan fajar setiap pagi, lalu kemudian dia masih visitasi dengan tim gerejanya. Kalau Desember gini saudara, di gerejanya yang menarik, kalau biasanya tanggal 24 atau 25 kami sempatkan ke Salatiga karena ada satu momen, karena itu satu kota Salatiga beribadah Natal bersama-sama jam 4 pagi di satu lapangan. Jadi dari desa-desa kumpul bawa tikar masing-masing, bawa lilin masing-masing. Itu momen yang kami selalu rindukan. Mungkin tahun ini tidak bisa karena itu pas hari Minggu. Biasanya kami ikut hadir di gerejanya ibu saya beribadah dan menari. Kalau paduan suara dari orang-orang suku Neng, ibu saya pegang partitur remote. Kadang-kadang kalau ada tamu di rumah, ibu saya bawa gelas, mereka mau bantu karena memang agak takut. Tapi ibu saya udah biasa. Tapi semangatnya itu luar biasa. Dia masih nyanyi. Jadi pesan bagi saya adalah, wow, di usia itu masih semangat, di usia itu masih rajin pelayanan. Jadi dia pahlawan buat saya. Dia pahlawan buat saya. Saudara, bagi saudara masing-masing ada pahlawan. Mungkin bapakmu. Saya pernah ditanya oleh seorang teman, "Bet, buah apa yang galak?" Buah apa? Dia berkata, "Buah pakmu." Saya bilang, bapakku enggak galak, pendiam. Bapakku pendiam, enggak banyak ngomong. Tapi sekali ngomong, berat gitu. Sekali ngomong itu dalam keadaan emosi gitu. Kita punya pahlawan. Seseorang yang mungkin hal-hal yang kalau kita membahas tentang pahlawan, kadang-kadang sebetulnya bukan hal-hal yang spektakuler, bukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tetapi tindakan yang sederhana. Hanya tindakan yang sederhana itu berdampak luar biasa. Berdampak luar biasa dalam hidup yang mengalami, yang menerima. Bagi saudara, coba pikirkan dulu, siapa pahlawan bagi saudara? Di Alkitab, nah kita membahas sekarang pahlawan iman.
Ini pahlawan iman. Nah, kalau membahas tentang pahlawan iman di Alkitab, ada banyak orang yang dicatat dan kemudian menjadi pahlawan iman. Mari kita belajar supaya kita bisa menjadi pahlawan iman di era kita hari ini, di zaman kita hari ini, di masa kita, di musim kehidupan kita hari ini. Ibrani pasal 11 dan nanti pasal yang ke-12. Mari kita baca Ibrani pasal 11 dulu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Itu sebetulnya sampai panjang, sampai ayat 40. Lalu kemudian nanti kita buka sedikit Ibrani pasal 2. Terima kasih. Saya sengaja matikan supaya Bulina jadi pahlawan saya hari ini. Sebetulnya hidup itu Pak Agus. Enggak, memang mati sih. Tapi ada 2 pahlawan yang siap menolong saya. Pahlawan Cutnya Sri Herlina dan pahlawan Anumerta Agus Sambara. Ibrani 11 ayat 1 sampai 6 kita baca ya. Yuk. Saya baca ayat ganjil, saudara bersama-sama membaca ayat genap. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk bersama-sama ayat 2. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita maju ya, pasal 12. Kita maju pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 saya bacakan. Ini nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, itu di pasal 11 tadi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bersama-sama ayat 2. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tentu sebaliknya pesan dari penulis Ibrani ini kepada jemaat yang menerima suratnya, supaya mereka tetap bertahan dalam iman dan kemudian muncul menjadi pribadi-pribadi, menjadi pahlawan iman pada masanya waktu itu. Yang menarik bahwa dikatakan di ayat yang 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sesudah penulis Ibrani menjelaskan banyak orang, dimulai dari karena Habil, lalu kemudian karena Henokh, kemudian karena Nuh, karena Abraham, karena Gideon, karena Musa, dan seterusnya, sampai ada orang-orang yang sederhana, karena Rahab, karena Rut dan sebagainya.
orang-orang yang luar biasa, hidupnya kemudian diizinkan dicatat oleh Alkitab, oleh penulis Ibrani, meskipun penulis Ibrani masih perdebatan siapa yang nulis, Paulus atau Petrus atau yang lain, ya masih menjadi perdebatan. Tetapi penulis Alkitab ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengingat orang-orang itu yang hidupnya luar biasa secara iman. Dan mereka dimasukkan di sini untuk menjadi teladan bagi kita hari ini yang hidup. Ya. Sampai kemudian suatu saat kita menjadi pahlawan iman dan iman kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang menarik, mereka adalah saksi. Jadi orang yang menyaksikan hidupnya luar biasa dicatat oleh Alkitab. Oke, kita lihat dulu menjadi pahlawan iman. Kalau dalam bahasa Inggris, menarik kalau kata pahlawan itu di Perjanjian Baru tidak ada. Yang muncul di Perjanjian Lama. Banyak kata pahlawan. Dan kata pahlawan di Alkitab dalam bahasa Inggris salah satunya memakai kata ini, mighty man. Mighty man itu ya Adirai. Siapa lagi ya? Orang-orang yang badannya keker. Hah? Almarhum, namanya almarhum. Agung. Deddy Kobuser sekarang ini ya. Sekarang ini banyak orang yang badannya juga wow, rajin fitness, six packs. Orang bilang itu perutnya itu loh seperti roti tawar. Roti sisir. Dik, tinggal mau selenya apa nih? Tapi menarik, pernah ada orang yang berkata begini, kenapa ya sekarang ini cowok-cowok ganteng pacarnya cowok six pack? Aneh, badannya gede. Pernah waktu kami belum pindah ke sana, ke rumah Kadroja, saya masih tinggal di Juangen situ. Lalu kemudian ada dari timur sana, dari jalan itu, dari jalan Tanjung itu, lalu kemudian ada orang pakai Innova waktu itu saya ingat, keluar lalu kemudian ini senggolan. Lalu kemudian dia keluar, saya pikir dia marah, saya keluar dari rumah karena melihat itu kan rumah yang kami kontrak itu tusuk sate, nggak hoki katanya. Meskipun kami pikir ini tusuk sate setiap pagi, siang, sore kami makan sate. Aromanya itu sate luar biasa. Jadi kemudian dia keluar dan saya kaget. Karena pakai kaos, wah ngepres banget, full press body. Kenceng. Gini kenceng. Lalu dia buka pintu. Dia deketi mobil yang lain. Yang nabrak senggolan, sini ini pertigaannya kan sebetulnya ngepres. Tapi saya kaget. Buka pintu, lalu dia deketi orang itu. Masnya gitu sih. Saya kaget. Loh. Ini badannya gede. Masnya hati-hati dong. Alah. Mike Timan nggak seperti itu. Mungkin Mike Timan ya. Bayangannya kalau kita bilang Mike Timan, bayangannya pasti keker ya. Iya ya. Ya kalau ini Batman. Ini Desman. Ini Bassman. Ini Sulfiman. Ini siapa lagi? Louis Man, Foreman. Iya ini, lalu ini wajah-wajah gini nabunana ini. Wonder Woman itu yang jual pecel di dekat saya itu Wonder Woman. Mbak Siti itu Wonder Woman. Orang-orang yang bayangan sekitar kalau namanya pahlawan dalam kita memakai kata Mike
mighty man, bayangan kita adalah orang yang sudah rajin latihan fitness. Sopirnya kakaknya Bulina dan kakak saya namanya, kemudian karena badannya keker dipanggil Bang Tigor. Bang Tigor. Suatu saat nganter keluarga kakak ke Jogja dan kami kaget karena itu nyampe jam 12 malam. Kakaknya itu, suaminya itu memang agak sakit. Jadi kalau keinginan tertentu, pengen gitu, ya diturutin aja sama mereka. Jadi jam 3 pagi kemudian dia berkata kepada kami, "Yuk kita ke Parangtritis." Jam 3 pagi. Ngapain ya jam 3 pagi ke Parangtritis? Saya pikir dia mau ketemu Nyi Roro Kidul. Ya sudahlah, kami antar. Lalu kemudian lapar. Lalu kemudian malam-malam itu jam segitu kita cari makan susah. Dapat-dapatnya di Babarsari, di dekat Atmajaya. Sudah mau nyampe Kalasan itu makan. Kemudian makan, sambil makan di situ ada warung, lalu kemudian ngobrol. Saya ngobrol sama Bang Tigor. Lingkar lengannya ini, saudara, 50 cm. Forman berapa lingkarnya? Kayaknya kamu tambah kecil deh. 50 cm. Dan kemudian dia berkata, satu hari dia harus minum, ya minum. Karena yang diambil kuningnya doang, telur. Satu hari kalau tidak salah 2 kilo telur ayam di blender sama susu. Dan dia tunjukkan kepada saya fotonya, videonya. Masih di blender lalu dia minum pakai gelas blender itu. Aderai, kalau ngikuti Aderai, wah kalau telur lagi naik gini boros. Anda tidak mungkin pakai telur puyuh, tidak kenceng badannya. Tetapi lalu badannya kekar. Kemudian kita bayangkan orang-orang yang disebut pahlawan di Alkitab adalah orang-orang yang memang bahasa Inggris salah satunya NIV memakai kata mighty man, dan bayangan kita, imajinasi kita adalah mighty man itu orang yang luar biasa kekar badannya. Kalau jalan mungkin kayak gempa lokal. Kalau dia tahu kita mendengarkan, dia mungkin jalannya akan diiramakan deng gitu kan. Supaya ada suaranya, supaya ada iramanya. Ya, bayangan kita seperti ini. Tapi coba bandingkan daftar pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Belum pernah ketemu Habil ya? Belum pernah ketemu Nuh kan? Belum pernah ketemu Musa. Saya mau bilang Moses. Ya, mungkin saudara masih, saya nggak tahu kalau hari ini, tapi pernah ada film-film seperti ini. Tadi itu di daftar itu ada Captain America 3, Civil War, Batman versus Superman. Yang paling dekat itu memang Superman, Pak Superman. Apa bedanya Superman dan Superman? Jelas beda. Kalau Superman pakai sarung di sini, Kalau Superman pakai sarung di sini, itu Superman. Kalau Superman, maaf, pakai celana dalam dulu baru pakai celana panjang. Kalau Superman tidak, pakai celana panjang dulu baru celana dalamnya di luar. Itu Superman. Sarungnya bukan di sini, sarungnya di sini karena untuk terbang. Ada Batman, ada Superman dan orang-orang yang luar biasa. Ada X-Men lagi. Ada Apokalipsa ini ya. Wah, bayangan kita itulah pahlawan karena memang mereka melakukan sesuatu. Jadi pahlawan itu seseorang atau sekelompok orang yang menurut Kamus Besar melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip luar biasa untuk menolong orang lain dan mempertahankan kebenaran. Nah, ini ada pernah membanjiri bioskop tanah air. Ada juga yang
muncul, nggak tahu, mungkin tidak pernah lihat. Ada yang ini seorang pahlawan dari China, namanya Mulan. Mulan ya, nggak pakai Jamila. Mulan sebetulnya menjadi pahlawan karena agak kecelakaan. Karena sebetulnya ayahnya yang dipanggil untuk menjadi tentara, tetapi ayahnya dalam keadaan sakit. Lalu kemudian Mulan memberanikan diri lalu berpura-pura menjadi laki-laki. Dan kemudian dia prestasinya luar biasa. Jadi bagi orang China, Mulan menjadi pahlawan karena melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kepahlawan yang ditampilkan itu adalah seseorang atau sekelompok orang dengan bakat atau keahlian khusus. Lalu kemudian dia menolong bagi mereka yang tertindas atau teraniaya. Nah, kalau kemudian kita memaknai kalimat ini, tentu sebetulnya ini luas. Kepahlawanan semacam ini barangkali yang menjadi pandangan atau ya mungkin pemahaman kita. Tapi apa sesungguhnya yang Alkitab katakan mengenai pahlawan? Nah, kitab Ibrani, kembali ke kitab Ibrani pasal 11 tadi, ada Habil, ada Henokh, kemudian ada Noh, kemudian ada Abraham, memang orang-orang yang luar biasa. Dan seterusnya banyak sekali daftarnya. Nah, bahwa pahlawan itu dijelaskan di pasal 12, mereka adalah saksi. Apa arti? Dulu saya memikirkan begini, karena saat ini saya harus melakukan pertandingan iman, saya harus terus bertahan kuat karena ada orang-orang yang menyaksikan. Itu pikiran saya. Mereka adalah orang-orang yang sudah menang dan kemudian seperti menyaksikan pertandingan saya dan kita semuanya. Dan mereka berkata, ayo kamu bisa bet, ayo kamu bisa bet, gitu ya. Tetapi saksi ternyata punya arti yang lain. Mereka adalah saksi, yaitu seseorang yang hidupnya sudah diubahkan. Ada banyak judul kalau kita melihat daftar dari orang ini, ada yang kemudian pelacur menjadi pahlawan, perampok menjadi pahlawan. Judul-judul khotbahnya luar biasa karena itu background mereka. Anda tahu siapa pelacur yang kemudian jadi pahlawan? Namanya Rahab. Siapa perampok, siapa penjahat yang kemudian jadi pahlawan? Nanti kita minta tolong Tuhan untuk masukkan Domingus di Ibrani pasal 11. Domingus itu mahasiswa STT Dulos. Oh, betul. Waktu kejadian kerusuhan itu di STT Dulos. Kan itu waktu itu saya masih ngajar di sana, dan kemudian yang di Jakarta ya. Kemudian mereka diserang oleh orang-orang yang bawa pedang luar biasa. Domingus kena tebas leher. Nyaris putus. Tapi oleh anugerah kemurahan Tuhan, Domingus hidup. Jadi kami mahasiswa, dosen yang ngajar di Dulos Jogja khususnya waktu itu semua, wah dilihatkan ini. Memang akhirnya ya sudah dinama kapel. Mahasiswa bubar. Tapi puji Tuhan, ini pahlawan luar biasa. Kemarin ketika istri dari Pak Tertius Sudiono, salah satu pengajar senior di Fiskom ya, sekarang fakultasnya Fiskom, ibunya istrinya dipanggil Tuhan dan dia cerita karena dia adalah gembala di gereja Baptis Ngadinegara. Suatu saat gereja itu didatangi oleh, mereka teriak-teriak bahwa samurai dan sebagainya, menarik karena ibu itu melihat. Jadi mereka keluarkan samurai, lalu papan pelang gereja itu disabet, pang, dan putus. Wah, ketakutan luar biasa. Ya. Saksi adalah seseorang yang hidupnya dari background yang macam-macam itu, tapi kemudian sudah diubahkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam perjalanan imannya mereka dipelihara dan diarahkan oleh Allah. Lalu kemudian mereka menjadi saksi
bagi Allah, bagi Tuhan melalui imannya. Melalui imannya. Itu pada masanya. Pertanyaannya, mungkinkah pada masa kita saat ini? Ada orang-orang backgroundnya macam-macam, latar belakangnya mungkin sangat buruk, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bulan lalu kita belajar tentang Injil itu. Dan kemudian hidupnya diubahkan dan melalui imannya yang kuat itu kemudian menjadi pahlawan-pahlawan iman. Masa kini? Apa yang bisa kita teladani dari para saksi iman ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah mereka bukan orang-orang hebat sebetulnya. Orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Beragam status dan latar belakang. Ada petani. Ada orang yang menjadi pengembara. Ya bawa bayangan kita pengembara, ya bawa tas kain. Ya, bahasa kita sekarang mungkin apa namanya, ransel gitu ya, kemudian aku keliling kemana-mana. Ada yang peternak, ada kepala keluarga, ada juga yang seorang anak, ada seorang istri yang sedang bahkan di masa menopause, masa yang sebetulnya sudah mungkin bagi banyak orang tidak mungkin berkarya lagi. Seorang bungsu yang pernah menipu ayahnya, menipu kakaknya. Seorang remaja yang dikucilkan, dibenci, dijual oleh kakak-kakaknya sehingga menjadi budak di negeri orang, dan menjadi budak itu tidak nyaman pada masa itu. Seorang putra mahkota dari kerajaan besar, seorang perempuan sundal, dan masih banyak lagi. Perhatikan ini, latar belakang mereka bermacam-macam. Mereka adalah orang-orang biasa. Habil, Anda tahu Habil, apa bedanya Habil dan Kain? Habil berternak. Kain, Anda tahu Kain kan? Saudaranya Sarung. Kain. Ada, lalu mereka memberikan persembahan kepada. Bukan Allah lebih senang sancam, bukan. Allah tidak suka sayur-sayuran, bukan. Tetapi karena hati Habil yang sederhana ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, dia ambil ternak yang terbaik dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang suka salah, saya juga dengar dulu dan itu salah. Asap Habil naik, asapnya Kain belok. Asapnya enggak naik tapi belok. Tapi yang jelas mereka tidak diterima, atau Kain, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tapi persembahan Habil menyenangkan Tuhan. Dan ada pembunuhan di situ. Sejak ada dosa. Kejadian pasal 3. Kisah Kain dan Habil dikatakan di Kejadian pasal 4. Karena iri, ada pembunuhan di situ. Tapi kemudian Habil dicatat adalah orang-orang yang biasa, dan kemudian dia masuk menjadi pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang biasa, saudara. Yang kedua yang kita perlu belajar adalah mereka adalah orang-orang biasa, tetapi karena sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka berjuang untuk menjaga iman mereka. Kalau kita lihat mungkin masa saudara, salah satu tokoh favorit mungkin Yusuf. Yusuf ini orang yang dikucilkan oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya karena dia lebih disenangi oleh ayahnya. Mengapa dia disenangi oleh ayahnya? Ada satu alasan, karena dia lahir pada masa ayahnya sudah tua. Jadi sangat disayang. Tapi ketika dia disayang oleh ayahnya, kakak-kakaknya iri. Lalu kemudian abang-abangnya itu merencanakan sebuah agenda jahat. Kita bunuh Yusuf saja. Dan mereka di ladang, mereka berencana itu, tapi kemudian gak tega dengan ayahnya.
kasihan ya, jangan dibunuh lah. Dan salah satu kakak berusul, jangan dibunuh lah, kita jual aja jadi budak. Lalu gimana kita ngomong sama ayah? Gini aja, kita potong salah satu kambing kita, domba kita, lalu kemudian Yusuf dilemparkan ke sumur, lalu kemudian bajunya kita taruh darah kambing itu, darah domba itu, dan kita bilang sama ayah, siapa yang pintar nangis, pura-pura nangis, kamu duluan ya nanti datang di depan pura-pura nangis. Dan mereka kemudian latihan nangis di ladang itu. B, Yusuf mata B, wah macam-macam. Waduh, kemudian ayahnya dari orang yang dicintai. Saudara membayangkan nggak orang dikucilkan di rumah? Tidak nyaman. Lalu kemudian dijual, lalu kemudian diangkat, ada pedagang-pedagang dari Mesir, lalu kemudian dia diangkat, kemudian jadi budak di sana. Dan perjalanannya tidak mudah. Tetapi kita perhatikan, menjaga iman luar biasa. Ketika kemudian hidupnya berubah, karena dia mempertahankan imannya dalam situasi apapun. Ia tidak mengeluh. Lalu kemudian sesudah dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara-saudaranya kelaparan. Lalu kemudian mereka mencari makan ke tempat sana dan ketemu dengan mereka kaget. Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Mereka ketakutan luar biasa karena dia punya kekuasaan yang sekuat-kuatnya untuk membalas kejahatan mereka. Tapi Yusuf berkata begini, engkau merekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekakan yang baik kepadaku. Wow. Saya kemarin pagi dapat kiriman ayat dari seorang teman dan saya berkata, waduh, nggak susah. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wow. Saya bilang kepada pengirim ayat itu, bagi saya susah, tidak mudah. Ada orang yang membenci saya, ada orang yang menganiaya saya, dan saya berkata, firman Tuhan, berkasihilah dia. Dan bentuk kasihnya adalah berdoalah bagi dia. Yusuf, ia tetap mempertahankan integritas imannya sehingga menjadi pahlawan iman. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia melihat jalan hidupnya yang tidak mudah itu, dia berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Dan dia memandang Tuhan dan berkata, Tuhan merekakan yang baik kepadaku. Tidak mudah. Itu iman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang biasa. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga imannya luar biasa. Tantangannya tidak mudah. Ya, ada hambatan. Beberapa mengalami bahkan juga aniaya. Kemarin kami bulan November sebetulnya bulan yang luar biasa karena ini ulang tahun reformasi ketika Martin Luther berteriak kepada gereja-gereja untuk kembali kepada Alkitab, sola scriptura, kembali kepada iman, sola fide, kembali bahwa diselamatkan itu adalah anugerah, sola gratia, dan seterusnya ada sola-sola itu. Tapi tidak sedikit orang yang mengalami aniaya. Ada salah satu teolog namanya John Hus. Pada zamannya dia mempertahankan imannya. Dia dibakar hidup-hidup. Sesudah kayu ditumpuk, lalu ada salib didirikan di atas tumpukan kayu itu. Tangan John Hus masih diikat. Lalu kemudian serdadu-serdadu tentara di Jerman itu masih bertanya kepada John Hus, John, terakhir kali sebelum kami bakar, pilihlah, kamu mau turun dari sini, menolak imanmu dan bebas, atau kamu tetap mempertahankan imanmu. Dia berkata begini, sampai tangannya terikat, bertahun-tahun Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Bertahun-tahun saya mengalami kebaikan daripada Tuhan. Sampai hari ini saya
tutup matanya. Saudara mulai ambil tongkat. Ujungnya ada kain yang sudah ada minyak. Lalu diselutkan ke api. Lalu kemudian mulai dari ujung sana, ujung sini, sudut sana, sudut sini. Dan Yesus berteriak di tengah api itu seperti nabi-nabi yang dibakar pada waktu itu. Serahkan nyawaku kepadamu. Dan dia mati terbakar hidup. Ada yang mengalami keterpurukan, ya. Ada yang mengalami pengucilan, ada. Ada yang mengalami kegagalan sampai kemudian dia menyesal luar biasa, menangis luar biasa karena dia menyakiti hati Tuhan. Tetapi ada juga yang mengalami keberhasilan, ketaatan, serta kebangkitan. Saudara, mereka adalah orang biasa seperti saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berjuang menjaga iman mereka. Dan Alkitab mencatat bagaimana para saksi iman ini kemudian terus berjuang menjaga iman mereka agar dapat menjadi saksi yang efektif, memperjuangkan iman di tengah beragam situasi. Waduh, merupakan perjuangan jangka panjang, suatu proses panjang, ibarat berlari maraton. Dibutuhkan konsistensi, daya tahan, kesetiaan, pengharapan agar mencapai garis akhir. Menarik karena ketika saya merenungkan ini, lalu kemudian ada orang di grup, salah satu grup kirim video WhatsApp meneguhkan ini. Berlari, ada butuh konsistensi, ada pelari yang kemudian lari maraton. Ketika di awal-awal dia di bagian akhir kira-kira 16 atau 18 pelari. Yang lain biasanya dari Ghana, dari sana itu cepat-cepat kan, sudah di depan. Biasanya pelari kecil-kecil kurus itu, tapi kemudian orang ini saya lupa dari mana dia, di belakang. Tapi dia menjaga konsistensi. Lalu kemudian di mungkin putaran kesekian dia mulai menyalip, putaran kesekian dia mulai menyalip, 10 putaran terakhir dia sudah di baris ketiga dan penonton berteriak-teriak luar biasa. Karena ada atlet yang favorit waktu itu, 2 orang dari Ghana. Mereka biasanya juara di situ, selalu bergantian. Tapi orang ini konsisten, dia menjaga. Baru kemudian mungkin 100 meter terakhir dia memaksa tenaganya. Kemudian dia sampai nyaris sama, hanya berbeda detik. Tapi orang ini jadi juara. Menjaga konsistensi, daya tahan, menjaga kesetiaan. Masalah ada, persoalan, tapi dia setia. Dan kemudian berpengharapan agar mencapai garis akhir. Dia tahu ini belum akhir, ini adalah masih masa perjuangan, dia tahu. Itu yang kedua, orang yang mempertahankan iman. Yang ketiga, kalau kita belajar di kitab Ibrani, adalah mereka adalah orang-orang yang selalu memandang. Ini saya kira menjadi kunci, memandang kepada Tuhan. Apa artinya memandang? Percaya, menaruh harap kepada Dia. Sumber utama kekuatan mereka menjadi saksi adalah kemudian mereka memandang Yesus yang dinyatakan dalam surat Ibrani lebih berkuasa, lebih tinggi, mulia dari siapapun di dunia ini. Dan kemudian dalam perjalanan imanmu, Ibrani pasal 12 tadi, pandanglah kepada Dia, mata tertuju terus kepada Dia. Tidak mudah diawali dengan sebuah statement, Tuhan, kalau boleh, itu manusiawinya Yesus, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Via Dolorosa harusnya tidak harus aku lalui kalau boleh. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu. Dan dia memandang kepada Allah dan berserah. Lalu ada sebuah lagu yang ditulis dari kisah itu. Dan the Via Dolorosa, called the way of suffering. Itu tahu jalan penderitaan, tapi itu jalan ketetapan Tuhan. Tapi dia melakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Allah. Itu yang kata yang dicatat oleh Ibrani. Mata yang tertuju kepada. Memandang Yesus adalah poin utama penulis kitab Ibrani. Kepada kita, pembaca kita hari ini, agar terus beriman dan melakukan apa yang diinginkan Yesus,
walaupun mendapatkan berbagai penolakan bahkan aniaya. Memandang kepada Yesus memberikan pengharapan akan akhir yang kokoh. Mungkin suatu saat kita bisa berkata seperti Paulus berkata, aku sudah sampai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Sesaat dia akan mati dan dia berkata, tersedia bagiku mahkota kehidupan. Tapi bukan saja kepadaku, bagi banyak orang, bagi banyak anak-anak Tuhan yang terus mempertahankan imannya. Garis akhirnya berbeda-beda ya. Garis akhirnya macam-macam dan garis akhirnya kita tidak pernah tahu caranya seperti apa, waktunya seperti apa. Tapi memandang kepada Yesus memberikan pengharapan akhir yang pasti dan kokoh. Dan dengan pengharapan itu, saudara-saudara kita dan kita bisa menjalani hidup saat ini dengan penuh semangat dan kebenaran. Nah, mari kita perhatikan. Pahlawan adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kebaikan umatnya. Karena itu janganlah kita takut untuk berjuang dan berkarya bagi kebaikan semua orang. Apapun. Salah seorang pahlawan pernah membuat statement seperti ini. Namanya Ki Hajar Dewantoro. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi dunia pada umumnya. Itu Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya mau menutup perenungan pada pagi hari ini dengan sebuah dorongan bagi saya dan bagi Anda semuanya. Bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Amin. Aku adalah pahlawan, kamu adalah pahlawan, dan kita adalah pahlawan. Akan memberi semangat kalau kemudian kita ngomong sama-sama ya. Yuk katakan. Pertama, aku adalah pahlawan. Tunjuk kepada temannya. Kamu adalah pahlawan. Sambil tos kiri kanan. Kita. Sekali lagi. Oke. Belum selesai perjuangan, belum selesai saudara. Di depan masih ada ujian, tantangan. Yuk katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Aku adalah pahlawan. Kamu adalah pahlawan. Kita adalah pahlawan. Tetapi pahlawan ini tidak bergantung pada penghargaan yang disematkan kepada kita. Kalau kita lihat tentara-tentara itu setiap kali ada keberhasilan tempel di sini, tempel di sini. Jadi kalau sudah jenderal bintang 4 itu badannya itu berat banget. Bajunya karena penuh wah tempelan. Penuh apa itu namanya? Bros atau apa itu ya. Anda bisa. Background Anda apa? Ekonomi. Anda bisa jadi pahlawan di bidang ekonomi. Background Anda teknik informatika, Anda bisa jadi pahlawan di teknik informatika. Background Anda teknik sipil, Anda bisa menjadi pahlawan melalui teknik sipil. Background Anda farmasi, Anda bisa jadi pahlawan di bidang farmasi. Background Anda apa lagi ya? Musik, Anda bisa jadi pahlawan bidang musik. Background Anda konseling, Anda bisa jadi pahlawan di bidang konseling. Background Anda gelap, tapi kalau Anda menyerahkan hidup kepada Tuhan dan membiarkan hidup Anda diubah, Anda bisa jadi pahlawan. Jangan pikirkan yang spektakuler. Do the little thing. Lakukan hal-hal yang sederhana tetapi bermanfaat bagi orang lain. Anda mungkin jadi pahlawan bagi orang lain. Suatu hari ada seorang anak yang sedang antri dengan bapaknya
itu sama anaknya, kemudian tanya kenapa, gak cukup uangnya. Lalu bapak itu rogoh kantongnya dan memberikan uang itu kepada bapak itu untuk dia bisa membeli tiket untuk nonton. Lalu kemudian bapak itu cepat-cepat antre dengan anaknya nonton. Lalu kemudian dia berkata kepada anaknya, "Nah, kita nontonnya besok ya, kita pulang." Anaknya bingung sambil bilung, kemudian sampai rumah berkata, "Maaf nak, uang bapak juga pas. Waktu bapak serahkan uang itu kepada orang itu, kita tidak punya uang untuk beli tiket." Tapi dia jadi pahlawan bagi orang itu. Lakukan hal yang sederhana. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi mereka mau bergantung kepada Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Jadilah pahlawan pada masa kita hari ini. Tuhan memberkati kita.